Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Pada video berikut kita akan mencoba menulis kode dengan C++ bagaimana koneksi ke MySQL. Nanti di akhir kita akan mencoba mengambil data atau membaca data dari database MySQL dan mencoba menulis sebuah record ke MySQL. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Baik, sebelum kita memulai untuk membuat code C++ untuk koneksi ke MySQL, ada beberapa library yang harus kita install. Kalau di Linux kita bisa menggunakan perintah dnf seperti berikut. Jadi ada beberapa library seperti MySQL Connector C++, MySQL Connector C++ JDBC, MySQL Connector C++ Devel, dan Boost Devel. Oke, instalasi sebenarnya nih saya sudah menginstal. Jadi di sini ada message bahwa package ini sudah terinstall. Sekarang kita mencoba membuat sebuah database di MySQL. Kita masuk ke MySQL, lalu kita create database dengan nama misal database-nya testing. Oke. Lalu kita mempersiapkan satu tabel. Untuk sementara kita coba membuat sebuah tabel user. Oke, dengan field ID, username, full name, password, dan email. Oke, use db testing. So tables. Oke, kita berhasil membuat sebuah table. Kalau kita lihat detailnya, oke, kita punya 5 field: ID, username, full name, password, dan email. Ini detailnya, dia bentuknya, formatnya ada integer, varchar, dan sebagainya. Nah, saya ingin field ID ini sebagai primary key dan dia sifatnya auto increment. Oke, ini kalau kita describe lagi. Nah, kolom ID sifatnya sudah auto increment. Sebagai data awal, kita akan menambahkan sebuah record untuk dijadikan contoh ya, dengan perintah insert into. Di sini dengan value username-nya adalah Edis, full name-nya Edi Suprihadi, password-nya 1234, dan emailnya edis.yahoo.com. Baik, kita coba cek. Select bintang from tbl user. Nah, ini kita sudah mempunyai sebuah record untuk dijadikan contoh di aplikasi kita. Jadi skenario kita seperti ini. Kita menggunakan database MySQL. Kita tadi sudah membuat sebuah database dengan nama db testing dengan sebuah tabel, yaitu tabel user, dan ini adalah field-fieldnya. Nah, kita menggunakan coding dengan C++ di sini untuk bisa mengakses tabel yang ada di MySQL. Nah, nanti kita akan membuat sebuah dua fungsi. Yang satu saya beri nama fungsi conDB, yang kedua saya beri nama conDB1. Nah, yang conDB ini dia untuk query result atau untuk instruksi select. Jadi dia mempunyai variabel vektor di sini agar supaya ketika fungsi ini dijalankan dan dia mengakses database ini,
Seperti contoh misalkan menampilkan atau mencari data di tabel user ini, dia akan mengembalikan ke aplikasi dengan berbentuk vektor. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua ini sebenarnya tidak menggunakan pengembalian data karena di sini digunakan untuk query update. Jadi dia hanya mengeksekusi sebuah perintah seperti insert, lalu delete, dan update. Misalkan insert into sebuah record di sini, atau menghapus sebuah record atau mengupdate sebuah record. Tidak memerlukan pengembalian data seperti select. Nah, sekarang kita mencoba membuat code-nya bagaimana aplikasi kita nanti bisa connect ke MySQL dan bisa melihat data di sana atau menambahkan data dan sebagainya. Di sini saya tidak menggunakan IDE, saya menggunakan TextBase biasa. Oke, filenya saya beri nama mysqlcon.cpp karena extension dari C++ adalah CPP. Oke. Nah, inilah default standar awal dari code C++. Di sini saya coba print hello world. Oke, kita keluar, lalu kita compile. Oke. Yes, tidak ada error. Kita jalankan. Oke, ini keluar ya, hello world. Nah, untuk mengakses MySQL, kita masukkan library di dalam aplikasi kita ini. Nah, ini. Jadi kita membutuhkan MySQL driver.h, MySQL connection.h, driver.h, exception, result set statement, dan result set metadata.h. Nah, skenario-nya gini, kita membuat sebuah fungsi di mana fungsi itu nanti menghasilkan sebuah vektor data setelah dia mengeksekusi atau mengakses MySQL dan mendapatkan datanya. Jadi data yang dikeluarkan oleh MySQL dikonvert menjadi vektor sehingga kita mudah untuk mengelola atau memanipulasi selanjutnya. Sebagai contoh di sini saya membuat fungsi namanya conDB dengan input string. Saya beri nama strSQL dan ini bentuknya adalah vektor. Sehingga kita membutuhkan include vektor. Saya membuat sebuah variabel sementara vektor juga dengan nama Cura. Oke. Lalu saya mencoba mengakses MySQL dengan perintah try. Di sini adalah perintah untuk mengakses MySQL. Jadi kita membutuhkan SQL driver, SQL connection, ini pointer-pointer. Jadi variabel-variabel dari driver SQL yang sudah kita include tadi. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama database-nya yang akan kita akses. Tadi apa? DB testing. Sementara ini localhost ya, ini usernya root dan tidak ada password.
Oke, ini ada STMT, hasil dari create statement, ini result, hasil dari query, str_scale yang akan kita masukkan nanti. Nah, setelah perintah ini dijalankan, kita tinggal melakukan looping. Di sini saya menggunakan while agar dengan mudah dengan while, jadi dia looping sampai data itu selesai di looping. Jadi rest itu hasil dari execute query ini. Oke, dia akan berputar terus sampai habis datanya. Lalu kita tangkap di sini dengan for i sampai kolom, dan kita masukkan ke vektor. Jadi di sini Cura yang sudah kita buat di atas tadi, sebuah variabel vektor di pushback dengan data hasil rest get string ini. Nah, setelah ini berarti tugas fungsi ini selesai dan kita harus menutup atau meng-close connection ke database dengan perintah ini. Jadi delete rest, delete stmt, delete connection ya, ini delete connection, ini delete ini nih ya. Oke. Nah, lalu jangan lupa dikembalikan nilai vektor tadi ke aplikasi. Oke, coba kita save dulu. Baik, kita akan compile. Nah, di sini compile-nya bukan seperti biasa. Baik, kita compile ini pasti error. Oke, karena kita tadi sudah banyak menggunakan library tambahan, sehingga compile-nya pun lebih detail lagi, harus lengkap. Di sini perintahnya lagi plus plus, minus wall, dan seterusnya. Oke, coba kita enter. Nah, tidak ada error ya. Sehingga kalau kita jalankan, di sini saya menamakan tes app. Oke, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita melengkapi di main-nya ini. Jadi kita tangkap perintah SQL-nya dan coba kita akses ke MySQL. Oke, di sini saya ganti hello MySQL. Di sini saya membutuhkan sebuah variable vektor string untuk menangkap hasil dari fungsi yang ada di atas tadi. Ini adalah string SQL untuk menangkap inputan perintah SQL kita, dan ini cin-nya untuk input. Oke. Sehingga kita sekarang tinggal membaca vektor tersebut untuk ditampilkan ke layar. Oke, jadi vec data ini hasil dari conDB. conDB itu fungsi tadi nih, conDB ya. Dan ini adalah SQL yang kita inputkan. Lalu hasilnya berupa vektor, dan kemudian dengan for loop kita membaca isi dari vektor tadi. Coba kita compile, kemudian kita jalankan lagi. Yes, misalkan kita masukkan select bintang from table user. Ya, kita mempunyai atau mendapatkan data tadi yang sudah kita inputkan sekali atau satu record. Ini adalah username-nya, ini full name-nya, ini password, dan ini emailnya.
Sekarang kita lanjutkan untuk proses query yang lain seperti update, delete, dan insert. Kalau query update, delete, dan insert itu sedikit berbeda dengan query select yang sudah kita buat tadi, karena tidak memerlukan proses pengembalian data dari fungsi tersebut. Oke, kita edit lagi. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah fungsi lagi. Kita bisa copy dari yang sebelumnya. Kita tambahkan fungsi baru, saya namakan conDB1. Oke, kita tidak perlu ada pengembalian, jadi ini cukup integer aja. Lalu ininya sama semuanya, hanya saja tidak perlu ini. Jadi while ini kita hapus saja karena tidak perlu pengembalian data dan juga tidak perlu ada return QRA tadi. Jadi lebih simple. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan di fungsi main untuk bisa memasukkan instruksi query update-nya. Oke, ini untuk memasukkan query update, dan ini adalah conDB1 STRSQL, itu adalah untuk menjalankan fungsi conDB1-nya. Oke, kita save. Oke, sekarang kita coba compile. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita jalankan tes app. Oke, ini kita coba melihat data yang kita miliki. Ya, kita masih punya satu record ke-1, Edis Supriyadi 1234, dan ya edisyahoo.com. Nah, di bawah ini kita bisa memasukkan sebuah instruksi untuk menambahkan sebuah record. Ya, ini insert into table user, username, saya beri nama Semi, full name-nya Samudra N, passwordnya 2345, dan emailnya sami@yahoo.com. Oke, kita enter. Baik, tidak ada masalah. Kita cek lagi di tes app, select bintang from table user. Ya, sekarang kita sudah berhasil menambahkan data. Jadi kita punya dua data di dalam tabel user kita. Yang pertama adalah Edis dan yang kedua adalah Semi. Kita bisa cek juga di MySQL kita, db testing, select bintang from table user. Oke, sekarang kita punya dua record di tabel user kita. Baik, jadi begini adalah sebuah model bagaimana kita membuat aplikasi berbasis MySQL connection menggunakan C++. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.